Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas 4 bab penting dari buku media dan teknologi pembelajaran, yaitu bab 3 hingga bab 6. Mulai dari apa itu media pembelajaran, bagaimana teknologi bisa mendukung pendidikan, lalu bagaimana proses desain dan produksi media dilakukan, hingga bagaimana memilih dan menggunakan media secara tepat dalam proses belajar mengajar. Mari kita mulai. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi secara lebih efektif. Media ini bisa berupa alat visual seperti gambar, grafik, dan juga video, ataupun media audio seperti rekaman suara, ataupun kombinasi keduanya, yaitu audiovisual. Nah, tujuan utama dari media pembelajaran adalah untuk membantu memperjelas penyampaian pesan, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, mengatasi keterbatasan pengalaman belajar secara langsung, dan juga merangsang aktivitas belajar mandiri. Media ini juga diklasifikasikan berdasarkan sifat dan juga teknologinya. Ada media tradisional seperti papan tulis dan juga buku tulis. Lalu ada media modern seperti komputer, internet, dan juga animasi interaktif. Nah, dengan memilih media yang tepat, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Misalnya untuk siswa visual, gambar atau video akan lebih efektif dibandingkan penjelasan verbal saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran bukan hanya soal alat, tetapi juga merupakan pendekatan sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran berdasarkan teori belajar dan komunikasi. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Contohnya bisa kita lihat pada learning management system seperti Moodle atau Google Classroom yang mempermudah guru dalam mengelola kelas secara online. Teknologi juga membuka akses belajar yang lebih luas, baik melalui e-learning, aplikasi edukatif, hingga pemanfaatan argumen reality untuk simulasi praktikum. Namun penting diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa rancangan yang baik, penggunaan teknologi justru bisa membingungkan siswa dan tidak efektif. Lalu, bagaimana media pembelajaran dirancang dan diproduksi? Pertama-tama, seorang pendidik harus memahami karakteristik siswa dan juga tujuan pembelajaran. Dari sini kita bisa memilih jenis media yang sesuai, apakah itu video, modul, animasi, atau infografis. Langkah desain biasanya dimulai dari 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Membuat naskah atau storyboard, 3. Memilih gaya visual dan suara, 4. Memproduksi media menggunakan perangkat lunak, desain, atau editor video. Dalam proses ini, prinsip desain sangat penting. Media harus jelas dan sederhana, konsisten dalam tampilan, estetik dan juga menarik, dan juga mudah digunakan oleh siswa. Setelah produksi, media harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam kelas agar bisa diperbaiki jika ada kekurangan. Pemilihan media tidak boleh asal. Kita harus mempertimbangkan 4 hal utama, yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan juga ketersediaan fasilitas. Ada model Azure yang membantu guru dalam merencanakan pembelajaran berbasis media. Model ini terdiri dari 1. Analyze learners, 2. State objectives, 3. Select media, 4. Utilize media, 5. Require learner participation, dan evaluate and revise. Penggunaan media juga menuntut kreativitas guru dalam memfasilitasi keterlibatan aktif siswa. Media sebaiknya tidak mendominasi, tetapi mendukung diskusi, kerja kelompok, dan juga refleksi kritis. Dengan pemilihan dan penggunaan yang bijak, media bisa menjembatani konsep abstrak menjadi konkret, sehingga membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan makalah 7, 8, 9, 10. Yang pertama yaitu yang ketujuh, teknologi pembelajaran PAI
makalah yang berjudul Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. Baik, yang pertama, secara tidak langsung perkembangan teknologi pendidikan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari fisik hingga pemanfaatannya internet dalam pembelajaran. Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan program pembelajaran jarak jauh. Jadi teknologi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan modern yang terus berkembang dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam bidang pendidikan pun juga bahkan tidak hanya pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan industri, teknologi ini sangat membawa manfaat yang besar seperti efisiensi, kemudian akses informasi, serta peningkatan kualitas layanan. Namun dengan adanya kelebihan dari teknologi ini juga ada tantangan yang menimbulkan dampak negatif seperti kita menjadi ketergantungan, pengangguran akibat otomasi. Lalu banyak juga penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu penting juga bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi ini secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan moral. Yang terakhir yaitu pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perlu kita ketahui bahwasannya konsep dan karakteristik PJJ itu tadi adalah pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar secara terpisah antara pengajar dengan peserta didik dengan dukungan media teknologi. Di dalam buku itu dijelaskan bahwasannya pembelajaran dilakukan secara sinkron ya, atau secara langsung maupun asinkron atau tertunda melalui perangkat seperti LMS atau email, video konferensi, dan konten digital. Pembelajaran jarak jauh ini sebuah keniscayaan di era digital. Buku, media, dan teknologi pembelajaran itu menyajikan dengan jelas bahwa meskipun PJJ ini memiliki banyak manfaat, keberhasilannya itu tergantung pada kesiapan teknologi. Sumber daya manusia pun juga sangat penting dalam keberhasilannya. Oleh karena itu penguatan infrastruktur, lalu adanya pelatihan secara rutin serta pengembangan materi ini menjadi pondasi utama yang mewujudkan pembelajaran yang inklusif dan bermutu. Terima kasih dari saya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada makalah yang 8 yaitu dengan judul mengintegrasikan media sosial untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Istilah integrasi atau pengintegrasian dalam konteks ini mengacu pada integrasi teknologi dalam dunia pendidikan. Secara umum integrasi teknologi didefinisikan sebagai penggunaan perangkat teknologi dalam pembelajaran untuk memungkinkan siswa itu menerapkan keterampilan komputer dan teknologi. Dalam praktiknya, integrasi teknologi itu memerlukan strategi yang tepat. Kenapa? Ya agar tidak hanya menjadi pelengkap saja, melainkan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.
integrasi media sosial di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadi kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang, di mana era digital itu semakin maju. Media sosial itu juga sangat berpotensi meningkatkan keterlibatan tantangan seperti keterbatasan akses, rendahnya literasi digital, dan kurangnya dukungan institusional. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat sangat diperlukan agar media sosial itu benar-benar menjadi sarana belajar yang efektif. Lanjut pada makalah yang ke-8, yaitu blended learning, pemaduan pembelajaran tatap muka dan online. Jadi pembelajaran blended learning ini dilakukan secara online dan tatap muka digabung ya. Blended learning ini atau pembelajaran campuran ya, merupakan pendekatan pendidikan yang menggabungkan unsur-unsur pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Konsep ini itu berakar pada kebutuhan untuk mengoptimalkan proses belajar dengan mengintegrasikan interaksi langsung di dalam ruang kelas dan pemanfaatan teknologi digital secara mandiri di luar kelas. Jadi blended learning ini pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka dengan daring atau online. Model ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien. Melalui kombinasi interaksi langsung dan pemanfaatan teknologi digital, blended learning mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Pembelajaran tatap muka memungkinkan interaksi sosial dan pengawasan langsung. Dengan blended learning ini perlu perencanaan yang tepat agar blended learning ini tidak hanya sekedar meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin digital dan kolaboratif. Setelah mempelajari teori dari bab 3 sampai bab 10, saya pun melakukan observasi dan wawancara langsung di Ma Bustanul Arifin untuk melihat bagaimana penerapan media dan teknologi pembelajaran berlangsung secara nyata di lapangan. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru, diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan di sekolah ini cukup beragam, mulai dari papan, tulis dan buku paket, hingga media digital, seperti video edukatif, PowerPoint. Bahkan beberapa guru menciptakan media buatan sendiri. Penggunaan teknologi pembelajaran juga sudah mulai diterapkan, meskipun masih terbatas. Platform seperti Google Classroom sempat digunakan selama masa pandemi, dan kini beberapa guru tetap memanfaatkannya sebagai pelengkap pembelajaran. Yang menarik, sebagian guru di Ma Bustanul Arifin juga telah mencoba mendesain dan memproduksi media sendiri seperti video pembelajaran dan alat permainan edukatif. Namun, proses ini masih dilakukan secara mandiri dan sederhana dengan memanfaatkan aplikasi gratisan seperti Canva atau KinoMaster. Dalam hal pemilihan media, para guru sangat mempertimbangkan karakteristik siswa dan tujuan materi. Media dipilih bukan karena kecanggihannya, tapi karena kemampuannya menyampaikan pesan dengan efektif. Saya juga menemukan bahwa inovasi tetap hidup di sekolah ini. Beberapa guru dan siswa berinisiatif menciptakan media yang kreatif meski masih dengan keterbatasan alat. Sekolah pun memberikan dukungan, meskipun secara fasilitas masih perlu ditingkatkan. Dari hasil observasi ini, saya menyimpulkan bahwa meskipun belum sepenuhnya digital, Ma Bustanul Arifin telah menunjukkan semangat untuk terus berkembang dalam mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Semoga semangat ini bisa terus didukung dan ditingkatkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, bermakna, dan relevan dengan zaman. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana media dan teknologi pendidikan diterapkan di sekolah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.